Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Pemirsa media Multazam rahimani wa rahimakumullah. Tanpa terasa kita sudah melewati ataupun berada di pertengahan bulan Ramadan. Tidak kita sadari begitu cepatnya waktu berlalu. Begitu cepatnya waktu berjalan. Baru kemarin rasanya kita mulai mengawali bulan Ramadan. Dan ternyata kita sekarang sudah mulai berada di pertengahan bulan Ramadan. Pemirsa media Multazam rahimani wa rahimakumullah. Sebelum berakhirnya bulan Ramadan ini perlu kita melihat ada dua buah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana ciri-ciri orang-orang yang merugi di dalam bulan Ramadan. Orang-orang yang mana dia tidak mendapatkan keutamaan dan fadilah di bulan Ramadan. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu 'abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Rawahu Ahmad. Di dalam hadis ini pemirsa media Multazam rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah seorang hamba. Merugilah seorang hamba, mendapat sebuah kerugianlah seorang hamba. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang mana mereka menjumpai bulan Ramadan dan mereka berada di bulan Ramadan, bahkan mereka puasa di bulan Ramadan. Bahkan mungkin juga banyak ibadah yang mereka lakukan. Akan tetapi ketika di akhir bulan Ramadan, Allah belum mengampuni dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Walaupun masalah dosa dan pahala itu adalah hak miliknya Allah Subhanahu wa taala, tapi seorang muslim akan bisa mengetahui bagaimana caranya dia itu untuk mengevaluasi dirinya. Apakah Ramadan yang kita lalu ini termasuk Ramadan yang berhasil apa tidak? Kita nanti di akhir Ramadan bisa mengevaluasi diri kita masing-masing. Yang jelas pemirsa media Multazam rahimani rahimakumullah, salah satu tanda seorang muslim yang berhasil bulan Ramadannya adalah ketaatannya kepada Allah semakin meningkat dan dosanya kepada Allah semakin berkurang setelah melewati bulan Ramadan. Karena orang-orang yang berhasil dengan bulan Ramadan tentunya Allah akan berikan sebuah peringkat yang luar biasa kepada mereka. Apa peringkatnya? La'allakum tattaqun, yaitu orang-orang menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu pemirsa media Multazam adalah orang-orang yang ketaatannya jauh lebih banyak dibandingkan yang lain. Maka ketika seorang muslim melewati bulan Ramadan, kemudian tidak ada perubahan secara ibadahnya kepada Allah setelah bulan Ramadan, na'udzubillah min dzalik. Dicemaskan, ditakutkan orang tersebut adalah orang yang tidak berhasil dengan Ramadannya. Dan inilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah kecemasan, raghima anfu 'abdin, celakalah seorang hamba manakala dia menjumpai Ramadan dan hidup di dalamnya, bahkan dia berpuasa di dalamnya, ternyata di akhir bulan Ramadan orang tersebut belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga ulama-ulama sebelum kita, ulama salah mengatakan dalam sebuah kalimat yang sangat jelas. Apa kata beliau? Man lam yughfar lahu fi Ramadan falan yughfar lahu fi ma siwahu. Salah satu ucapan ulama salaf adalah barang siapa yang dia itu tidak diampuni dosanya di bulan Ramadan, maka mereka pasti juga tidak akan diampuni dosanya selain bulan Ramadan. Sudah barang tentu dosanya di luar bulan Ramadan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang mana Allah buka pintu maaf baginya, yang mana di bulan Ramadan itu Allah buka pintu maghfirahnya seluas-luasnya, ternyata Allah tidak mengampuni dosanya di bulan Ramadan, maka di luar bulan Ramadan na'udzubillah min dzalik, Allah ia juga tidak mengampuni dosa-dosanya. Inilah yang kita cemaskan pemirsa media Multazam rahimani wa rahimakumullah. Berjuanglah kita mati-matian, berjuanglah kita semaksimal mungkin untuk bisa menghidupi Ramadan ini dengan segala macam ketaatan dan berharap supaya Allah mengampuni segala dosa-dosa kita.
Ramadan merupakan waktu yang mana Allah buka pengampunannya seluas-luasnya untuk kita, sehingga termasuk orang yang merugi seandainya kita termasuk orang-orang yang tidak bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Ini yang pertama yang perlu kita perhatikan pemirsa Media Multazam terkait dengan bulan Ramadan yang mana kita berada di dalamnya. Kemudian yang kedua, yang perlu juga kita hati-hati termasuk orang yang merugi dengan bulan Ramadan kalau dia tidak maksimal ibadahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anf, thumma raghima anf, thumma raghima anfu min man adraka abawahi indal kabir indal khibar. Ahaduhuma aw kilaihima falam yadkhulil jannah." Rawahu Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah seorang hamba. Sampai beliau mengulangi 3 kali, celakalah seorang hamba, celakalah seorang hamba, celakalah seorang yang menjumpai kedua orang tuanya dalam kondisi tua renta. Ataupun salah satu di antara keduanya. Tapi mereka tidak bisa mengambil manfaat dengan keberadaan orang tuanya. Bahkan mereka terhalang untuk masuk surga karena orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Ramadan, walaupun sekarang Ramadannya termasuk Ramadan yang kita terbatas. Tidak boleh kita mudik ke rumah kita yang walaupun termasuk orang perantauan, tidak boleh mudik. Karena kondisi COVID-19 ini. Bukan berarti tidak boleh mudik kemudian putus satu rahim kita. Putus kita berbakti kepada orang tua, tidak. Banyak cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Banyak cara kita memberikan perhatian kepada kedua orang tua kita. Yang jelas adalah pemirsa Media Multazam rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang muslim kemudian dia memiliki kedua orang tua ataupun salah satunya yang sudah tua renta di sampingnya dalam rumahnya, tidak dia perhatikan orang tuanya, maka ini penghalang baginya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena berbakti kepada kedua orang tua itu termasuk merupakan ibadah yang sangat besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyanding antara tauhid kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan juga ada ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah aku kabarkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada kalian mengenai dosa-dosa yang besar, yang paling besar, kata Rasulullah. Diulangi sampai 3 kali pemirsa. Maukah kalian saya kasihkan informasi kabar, kata Rasulullah, dosa yang paling besar. Apa dosa yang paling besar itu? Yang pertama, kata Rasulullah, al-isyraku billah wa uququl walidain. Yang pertama adalah syirik kepada Allah, yang kedua durhaka kepada kedua orang tua. Inilah Masya Allah 2 dosa besar, yang paling besar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan 2 dosa ini pemirsa yang mulia Allah, kita berjuang untuk menghindarinya. Pertama kesyirikan kepada Allah, dan juga yang kedua durhaka kepada kedua orang tua kita. Kesyirikan kepada Allah di bulan Ramadan sangat banyak terjadi, apalagi dalam masa-masa COVID-19 ini. Begitu banyaknya seorang muslim meyakini penyakit datangnya selain dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini musyrik. Penyakit itu semuanya datang dari Allah, dan Allah pula lah yang menyembuhkannya. Yang perlu kita lakukan ikhtiar, berusaha untuk bisa berobat ataupun untuk bisa menyembuhkannya. Yang kesembuhan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang tidak terjerumus kepada kesyirikan benar-benar dia perhatikan ini. Dan hati-hati, kesyirikan ini dosa yang paling besar. Kemudian yang kedua, yaitu durhaka kepada kedua orang tua kita. Mari sama-sama, orang tua itu merupakan kunci miftahul jannah, kunci surga kita, yang sangat dekat dengan kita, berada di rumah kita. Janganlah kita buang kunci surga yang ada di rumah kita. Peliharalah kedua orang tua kita, ya, hormati mereka, hargai mereka, dan ucapan kalimat-kalimat yang sopan kepada mereka. Setiap mereka memanggil kita, maka sahutlah panggilannya. Walaupun mungkin itu dalam kecapean yang luar biasa, ketika orang tua kita membutuhkan bantuan kita, hadirlah kita di saat itu sebagai bukti kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kesimpulan pemirsa, mari kita bersama-sama melihat 2 hadis ini, karena 2 hadis ini memberikan sebuah ilmu kepada kita, orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Pertama, orang yang melewati bulan Ramadan, kemudian sampai akhir bulan Ramadan Allah tidak mengampuni dosanya. Kemudian yang kedua, yaitu orang-orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini juga sebagai penyebab mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terlindung dari hal ini,
dan kita berjuang untuk bisa selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan kita Ramadan yang istimewa dibandingkan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.